Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Oke, selamat pagi semuanya. Aduh, lama lu gak ketemu kalian lu. Padahal baru kemarin ya. Baru kemarin ketemu kayaknya ya. Capek. Capek kenapa? Hah? Labu-labu. Oh, nari-nari. Oke, ada teman baru loh. Baru. Udah dari berapa? Oh, udah berapa tahun lalu? Tahun. Baru berapa hari? Udah sebulan. Ada teman baru gak? Mana? Yang cewek. Cowok. Yang mana sih cewek, cowok yang mana sih? Hah? Udah. Sheldon. Oke. Ada yang baru gak? Lausenya ada yang baru gak lausenya? Ini. Ya. Ini lause baru. Oh, anak baru. Jessie Junior Class. Anak baru. Yuk. Kalian kan ada nanti mau pelayanan nih. Pelayanan ada sebagian pakai baju putih-putih nih. Baju lause juga putih loh. Berarti lause juga naik dong ke atas nanti. Ya. Jesusnya putih. Berarti ikut naik dong. Hah? Lause Yusuf juga putih. Putih juga berarti ikut naik semua. Oke, kita muji nama Tuhan dulu yuk. Ini lagunya lause terus terang juga kemarin bisa, hari ini gak bisa. Bisa ya? Bantuin lause ya. Yuk kita sama lagi nyanyi. Betapa kita tidak bersyukur. Masih ada lause Leni, jadi bisa kebantu. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi. Apa kita tidak bersyukur? Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yuk kita doa dulu yuk. Lipat tangan tuh, mata kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali ke tempat ini untuk bisa memuji Engkau, menyembah dan juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kayak mohon Tuhan pimpin ibadah anak ini dari awal, pertengahan, ke akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin juga setiap kami, Tuhan pimpin teman-teman kami juga yang belum datang. Tuhan pimpin teman-teman kami juga yang sedang mungkin sudah berlibur Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Kayaknya kalian belum bagi rapot deh. Udah, katanya tanggal 20 lah sedengarnya. Belum. Yang sudah angkat jari. Bukan angkat tangan, angkat jari. Angkat jari. Angkat jari, ini jari. Yang sudah. Berarti udah bagi semua ya. Gimana hasilnya? Memuaskan apa? Memuaskan. Sekarang kan gak ada ranking kan? Ada ranking. Sekolahmu ada ranking. 1 sampai 20. Hah? Beda-beda ya setiap sekolah. Sekolah udah gak pakai ranking deh. Iya. Gak ada, yang penting lulus. Lulus. Semester ini beres, tinggal semester depan. Ya. Oke. Seneng gak? Ini udah mau libur loh. Berarti udah libur dong. Udah bagi rapot udah libur dong. Udah libur. Udah libur? Belum. Udah libur? Belum. Udah libur? Enak. Kalian tahu gak? Adik-adik. Kalian tahu gak? Waktu Lause seusia kalian, Lause pengen banget. Kayak koko-koko ya. Bisa pakai celana panjang, liburnya lebih panjang. Pas udah jadi koko-koko, enak ya. Kayak koko satu lagi udah kerja, bisa nonton terserah mau nonton kapan, bisa mau pulang kapan aja, bisa punya duit untuk mau ngapain. Ya, udah gitu. Pas udah jadi koko-koko, udah jadi sekarang, enak ya kaliannya, kok libur mulu sih kerjaannya? Nah, ujian libur, kok enak sih? Habis ujian libur, mau makan gak usah mikirin, tinggal mama aja pikirin mau gimana. Ya. Oke, ini udah ada yang mau pelayanan. Yang Kur ayo. Sekali lagi, ada PR. Ya nanti dikerjain di rumah, PR kan pekerjaan rumah. Yuk kita nyanyikan satu lagu lagi yuk, sebelum kita melayani Tuhan yang buat kalian. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Kalian lihat gak adik-adik kalian nyanyi nyender? Keren-keren loh. Nyender-nyender, lompat-lompat. Mana ada yang lompat-lompat? Masa ada yang lompat-lompat? Oh iya. Begini harus lompat-lompat gitu? Lasa pikir cuma begini loh. Nyender-nyender. Udah pada lihat kan? Ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu nyender. Kanan dulu ya. Berarti kanan dulu. Ya kanan dulu. Nyender. Nyender neng sisi nesopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisi nesopo, nyender neng Gusti Yesus. Kanan. Nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Loncat. Nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Sekali lagi nyender. Nyender neng sisi nesopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisi nesopo, nyender neng Gusti Yesus. Kanan. Nyender neng Gusti Yesus. Kiri. Nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Oke boleh duduk dah.
Yang semangat, yang kecil-kecil, yang gede mah kagak mau gerak. Ya. Oke. Yang pelayanan paduan suara. Silakan berdiri. Oke, silakan. Selamat melayani. Suaranya yang kenceng ya. Suaranya yang besar ya. Cinta pakai baju putih. Arsen, ayo. Amplop udah. Udah Bapak kasih. Loso duluan ya. Loso kelainan di atas ya. Tuh yang di sini siapa nanti? Hah? Loso udah lama nggak nyanyi lagu ini pakai gerakan. Gimana sih? Padahal Aragon itu gerakan itu kan. Apa sih? Cak makan maksudnya. Gitu. Itu pakai gerakan. Kenapa sih? Lausa penasaran ya. Kenapa kalau yang kecil-kecil, waktu kalian kecil pun mungkin gerak tuh mau. Tapi semakin besar kok nggak mau? Malu. Capek. Mana ada sekolah 1 tahun? Nggak ada. Nih, homeschool ya. Kenapa sih Lausa penasaran? Malu. Selain malu, Lausa selalu bilang sama anak Lausa begini. Lausa itu tipikal orangnya agak cuek. Jadi Lausa mengajarkan anak Lausa juga agak cuek gitu. Cueknya begini dalam arti kata. Jadi kalau kita capek, malu gak duduk di depan emperan toko orang? Kok ketawa? Kok ketawa? Malu gak? Malu. Lausa gak malu. Lausa ajarin anak Lausa, ya capek ya duduk silakan. Mau ngemper, mau duduk begini di mall ya sudah. Emang ada larangan duduk di mall? Duduk ngemper di lantai, ada larangan? Gak ada. Tapi Lausa pernah satu kali, waktu itu Lausa lupa antara Singapura apa Hong Kong. Lausa capek, Lausa duduk di depan toko orang. Tapi ini etalase, Lausa duduk. Tahu gak yang punya toko apa? Nggak ngusir, tapi dia siram air. Dia nggak ngusir, tapi dia siram air. Dia siram air di samping Lausa. Biur, kan nyiprat ya. Jadi Lausa berdiri dong langsung dong. Udah gitu dia tampaknya mukanya agak gimana gitu. Loh, Lausa mau kasih tahu begini. Selama kita tidak merugikan orang lain, tidak berbuat jahat atau tidak bagus, kenapa kita harus malu? Nah, kenapa harus malu? Anak Lausa malu lah. Misalnya anak Lausa lagi mau pipis. Ya udah pipis aja di WC sendirian atau gimana. Malu. Loh kok emang Lausa bilang begini ke anak Lausa. Emang kamu pipis di atas meja? Kalau pipis di atas meja malu, boleh lah malu, takut malu boleh di atas meja. Tapi pipis di toilet memang tempatnya kan, kenapa harus malu? Makanya kenapa harus malu? Toh kita tidak merugikan orang lain. Apakah kita dengan menari tahu inilah. Dengan kita bergerak itu namanya malu. Buktinya kemarin hebat-hebat. Lausa kemarin lihat yang terutama kelas besar. Tanya Lausa di belakang nih ya. Kalian gadi kotor, gadi bersih. Plus tambah yang kemarin. Kemarin bagus banget. Lebih luas, luas itu apa ya bahasa Indonesia? Luas. Lebih lancar. Ya lebih lancar. Tanya Lausa. Lebih lancar. Bahkan ada yang improve lagi. Ekspresinya udah kuat. Oh. Iya. Betul, tapi nah masalah improve boleh. Tanya Lausa Adrian. Boleh improve. Improve boleh, tapi jangan kejauhan. Ya, improve boleh. Kejauhan pun nanti kalau dilihat masuk ke frame-nya bagus, ya sudah, kan improve. Ya, selama masih dalam koridornya. Tapi bagus banget. Kemarin lebih luas, kemarin lebih ekspresinya dapat, bisa improvisasi dalam berkata-kata. Ya, udah gitu nggak mantatin audience lagi. Ya kan? Bagus nggak? Cuman pas meong-meong aja yang gerabruk jatuh langsung buku kenceng banget itu. Dengar gak? Kalian ada dengar gak? Dengar kan? Gabruk, saya pikir Lausa pikir apa yang jatuh ini?
Antara si Gali kekencengan atau si Philip yang acting, dramatis. Debuk aja. Tapi bagus, ya kan? Aragon pas lagi main. Bagus, lebih bagus daripada waktu pas gladi bersih. Loh, Aragon main kan? Main. Lebih bagus. Semua juga pas lagi memuji nama Tuhan, semuanya antara jeda satu scene sama ke scene satu lagi, itu masuknya bagus semuanya. Nggak perlu malu dong. Makanya kemarin ada komentar satu lause begini. Ih, anak-anak hebat banget. Urat malunya udah putus. Udah nggak ada malu. Kenapa? Maju berani ke atas panggung. Ya kan? Itu bagus loh. Apalagi yang sekarang nih, yang paduan suara. Kemarin memuji nama Tuhan. Tadi pagi mereka memuji nama Tuhan. Datang jam 8 pagi. Lause maunya tidur tadi. Karena anak Lause memuji Tuhan, jadi Lause bangun. Capek. Betul capek ya? Capek gak yang kemarin? Capek lah sampai ngedeprok di bawah tuh. Capek. Ya, yuk kita mau nyanyikan lagu yuk. Nyanyi lagu ya, daripada tadi Lause ini bilang suruh game. Lause bingung, game apa? Mau game apa? Ada game gak? Apa? Oh, Simon Says. Duduk nyanyi dengan tenang. Oke, tapi suaranya harus keluar dong. Lah gimana? Namanya bernyanyi berarti mengeluarkan suara. Emang ada yang nyanyi tidak mengeluarkan suara? Ada yang nyanyi sambil tidur, namanya ngorok. Ya, ada yang nyanyi sambil berenang, namanya bubble. Nyanyi ya keluar suara lah. Ya, harus keluar suara. Kita menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Ini kan berbagai pulau nih. Dari Batak, dari Jawa, dari Bugis, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria inaliakan Tuhan. Gloria muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Malaikat bernyanyi ria bagi nama penebus. Gloria muliakan Tuhan. Gloria muliakan Tuhan. Oke, kemarin kita udah perayaan Natal. Kita ibadah Natalnya kapan? Sekolah minggu. Hari ini. Hari ini. Lalu kemarin hari ini apa? Hari ini? Tuhan lahir hatiku. Hari ini. Tanggal hari 15 tambah 7. 22 ya. Kita ibadah Natalnya di 22. Tapi ibadah umumnya di tanggal 25. Tetap di 25.
25. Tapi kalau sekolah minggunya ibadahnya di 22. Ya, 7 hari dari sekarang, 22. Jadi kalau kalian belum beli tiket, lewatin dulu. Ya, takutnya mama, aduh, mama udah beli tiket, mau ke udah beli tiket pesawat, mau ke Tabanan. Loh, bisa aja toh, beli tiket pesawat. Atau udah beli tiket ke Singaraja. Singaraja punya landasan. Singapura aja lah. Ya, Singaraja tuh, kalian tahu Singaraja itu punya landasan? Tiket bis. Kenapa sih? Tiket bis. Tiket bis bisanya. Tapi benar gak Singaraja itu punya landasan? Bener tapi nggak punya bandara. Mungkin. Dulu jadi dahulu bandara, setahu Lause nih. Setahu Lause. Dahulu sebelum ada Bandara Ngurah Rai, bandara pertama kita ada di Singaraja. Tapi sekarang dipakai untuk latihan yang mau jadi pilot. Garuda ada di sana. Di sana ada bandara kecil di sana. Memang lagi mau buat bandara lagi katanya di sana. Tapi memang kalau menurut Lause ya, Bandara Ngurah Rai itu bagus banget. Bagus. Cuman runway cuma satu. Landasannya cuma satu. Jadi kalau bisa memang ada landasan lain, cuman kan Bandara Ngurah Rai kan udah sempit. Jadi kalau bisa ada bandara lain jauh lebih bagus. Jadi kalau terbang Surabaya ke Buleleng atau Surabaya kemana itu bisa nanti kalau ada bandara lagi di sana. Tapi punya 2. Bandara Ngurah Rai itu bandara terbesar. Enggak. Terbesar kayaknya Kertajati. Runway terpanjang Nadiem. Batam. Batam tuh runway terpanjang. Batam. Tapi terbesar kayaknya Kertajati deh. Mesti coba dicek deh, lo nggak tahu. Jadi ngomongin apa nih kita nih? Ngomongin landasan jadinya. Ya, tapi setahu Lase, bandara yang berkembang terus menerus itu Ngurah Rai. Pertama kali Lase datang ke Bali, itu pesawat landing, ada ambil bagasi, langsung keluar ada taksi. Jadi cuma ada satu gedung, keluar ada taksi. Sekarang kalau mau ke taksi, jalannya jauh. Apalagi sekarang ada yang baru, ada Skybridge. Mungkin Skybridge kali mereka bilangnya, nggak tahu. Jadi naik ke atas supaya yang bawah nggak lancar, naik ke atas baru turun. Berkembang terus. Jadi Bali cukup oke lah, bandaranya oke banget. Udah gitu, ya bersyukur kita tinggal di Bali, bersyukur kita masih bisa memuji nama Tuhan terus menerus. Betul gak? Ada sebagian tempat yang susah loh, untuk memuji nama Tuhan aja harus mereka sembunyi-sembunyi supaya gak kedengeran. Tapi ini kita masih oke, masih bersyukur, masih bisa memuji nama Tuhan. Masih bisa bernyanyi. Siapa yang senang bernyanyi di sini? Bukan nyanyi, satu lagi apa sih kalau yang di WC sih? Senandung. Senandung bukan bernyanyi ya, cuman gitu ya. Betul ya? Bukan, itu mah bukan. Itu bukan bersenandung. Itu bukan bersenandung. Bersenandung itu misalnya lagu nyender neng sisi sopo, dia begini sambil main gitu. Bukannya itu bukan. Itu bukan. Tapi di dalam melakukan kegiatan yang tadi itu bisa duga bernyanyi. Siapa yang pernah? Ayo. Oh. Pas lagi masuk refnya dia lagi gitu. Aduh. Tapi kalian tahu gak sih bernyanyi itu membuat kita bahagia.
Ada bernyanyi yang sedih gak sih? Lagunya sedih ada, tapi bernyanyi itu biasa membuat kita lebih tenang, lebih bahagia kalau bernyanyi. Atau Lause dulu waktu kecil pernah begini. Nyanyi lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Lu langsung keluar. Pernah gak begitu? Gak pernah. Nah, tapi Lause pernah. Karena Lause takut jadi waktu kamar mandi dalam nama Yesus ada kemenangan. Jadi langsung langsung pakai baju. Loh betul. Makanya bernyanyi itu membuat kita lebih tenang. Memuji nama Tuhan membuat kita lebih tenang. Ya. Jadi kalau Lause punya apa ya? Punya pengalaman seperti itu. Punya juga yang lagi sedih sih nggak ada ya, Lause belum pernah loh. Sedih sambil nyanyi gitu. Tapi kalau dengerin lagu sambil nyanyi, sambil sedih itu mungkin. Tapi kalau nyanyi nggak pernah. Nah teman-teman kita udah balik nih. Gimana pelayanannya? Good. Nyanyi lagu apa sih? Nyender neng sisine sopo ya? Bukan ya? Ada api panas. Oh, ada lilin. Oke. Panas banget. Tapi lilinnya jangan disentuh, nanti nabrak jatuh lilinnya. Kebakar nanti. Jangan tiup dong. Kenapa sih? Lause penasarannya. Anak Lause juga gitu loh. Ngeliat lilin pasti mau tiup. Kenapa sih ngeliat lilin harus tiup? Anggapnya karena ada ulang tahun. Ya, oke. Kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Kemarin kan bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Hari ini kita pakai bahasa Inggris. I Love You Jesus. Sambil tepuk tangan yuk. Ingat ya. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Tunggu, nanti kalau misalnya pas lagi deep, Lause maunya kalian geser dong. Deep gitu. Ya. Deep sampai mentok ke tembok. Oke? Ya. Ya, sampai mentok ke tembok ya kalau deepnya ya. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus. Love-nya yang kecil apa yang besar? Yang besar, oke. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. Yang besar. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep. Talk about deep. Deep. Masih deep. Masih deep. Loh, kok nggak gerak? Sampai deep. bagus ah. Tunggu. Kan deep. Lause udah bilang kalau masih deep masih geser. Hah? Pokoknya kalau masih deep masih geser. Masih down masih geser. Pokoknya kalau masih deep masih geser, oke? Deal? Ya, oke. Kalian terserah. Mau yang pakai feminim love-nya atau mau yang big love-nya terserah kalian. Oke.
Ayo I love you Jesus. Pakai gerakan semuanya ya. Ingat. Kalau belum deep terus gak usah. Tetap aja gerak di tempat. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my Talk heart. about deep. Talk about deep, deep, down. down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my Sekali heart. lagi, I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep. Talk about deep, Deep. deep, Sampai mentok. deep, Down. Balik arah. Down. Deep down in my heart. Sampai ada yang pada tidur, Lause tahu kalian ngantuk, tapi jangan tidur di gereja. Ada yang ngorok. Enggak. Ada lagi. Ada mermaid, tapi mermaid cowok. Oh iya. Kalau putri duyung, oke cewek ya. Kalau putra duyung, cowok. Lause belum pernah ketemu putra duyung cowok. Ayo berdiri yuk. Kita menyanyikan lagu lagi. Gitu. Ayo kita mau persembahan buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu Beri syukur. Yang tugas siapa Itu kan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan Doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Sekali lagi, beri syukur. Berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, Segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Ada cici-cici apa sih? Yuk kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan yang baik, kami ucap syukur untuk berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan buat kami, untuk mama papa dan juga untuk keluarga kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan masih izinkan kami untuk memberikan persembahan. Tuhan, kami akan melanjutkan pujian kami dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang pimpin. Kami serahkan persembahan ini kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Thank you Cece. Thank you. Ini Cece lu sekarang lu. Hah? Cece itu? Hah? Cece semut gede banget Cece semutnya. Yuk sebelum firman kita menyanyikan lagu Seperti Palungan. Natal di hati. Kita baru firman. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti Emas kemenyan
Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oke, kita mau pisah kelas. Yang tetap di
Berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pagi ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu. Semua karena anugerah Tuhan buat kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin firman buat kami, supaya kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu yang ada, yang menyertai dan bisa menuntun kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, diambil minum ya, sabar ya, Kigen. Oke, bagaimana kita bisa melihat ekspresi kalau orang yang gembira, sukacita. Oh, saya bergembira, tapi saya bergembira. Begitu apa bagaimana? Coba siapa namanya ini bisa melihat ekspresi kalau orang yang sukacita? Nah, gitu. Kigen gimana? Nah, itulah gitu ya. Ini senyum ya. Nah, itu apalagi kalau dijanjikan akan mendapat sesuatu begitu ya. Kamu akan mendapat sesuatu misalnya hadiah begitu. Lebih gembira nggak aku? Wah, lebih gembira dan juga semangat ya, tentunya akan melakukan apa yang ingin dilakukan supaya untuk memperoleh hadiah itu ya, gitu pasti akan dilakukan. Biarlah Tuhan sendiri yang bisa menunjukkan ekspresi kalian ya. Ya, biar minum dulu ya. Oke, ya seperti itu ya. Kalau kita namanya ekspresi mobil. Tapi kalau kalian sudah misalnya merasa dapat akan dijanjikan dapat hadiah, dijanjikan dapat sesuatu itu, kira-kira ada ingat nggak? Oh, kadang-kadang pasti ada yang ingat untuk melakukan sesuatu, ada yang nggak ingat. Wah, sudah saking gembiranya, dia lupa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan, dia lupa gitu ya. Nah, kita melihat di sini sesuatu cerita di Alkitab, ada seorang itu dia bagaimana mengekspresikan sukacitanya, kegembiraannya, apa yang dia dapatkan. Ya, kita nggak melihat. Ya, kita beberapa minggu ini kita melihat bahwa ada Maria, ya, tahu Maria ya, yang diceritakan itu, dia dikatakan awalnya apa? Didatangi oleh malaikat Gabriel, ya. Dikatakan apa? Ya, dia dikatakan kamu pertama waktu bertemu kaget, takut ya. Orang takut waktu ada malaikatnya datang itu takut, merasa apa? Oh, ada malaikat, anunya. Karena apa? Kalau zaman dahulu, kalau bertemu malaikat atau bertemu Tuhan seperti zamannya dulu, pasti apa? Mati. Wah, takut. Tapi kemudian malaikat bilang apa? Jangan takut, ya. Dikatakan jangan takut, ya. Dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena jangan takut. Karena dikatakan di situ adalah salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi dia dikatakan seperti itu ya. Dan dikatakan dia nanti akan memiliki anak, akan mengandung. Wah, padahal dia udah nikah belum? Belum ya, belum nikah, tapi dia akan mengandung. Tapi dia akhirnya dia katakan apa? Ya, jadilah padamu seperti yang apa kau katakan, karena aku seorang apa? Hamba. Atau hamba? Nggak tahu. Hamba itu kalau kalian punya pembantu, ya. Pembantu itu kalau bisa disuruh tolong ambilkan ini, dia akan melakukan. Tolong kerjakan ini, dia akan mengerjakan.
Pernah nggak pembantu membantah? Tolong kerjakan ini. Udah nggak mau, ibu aja kerjakan sendiri, kamu aja kerjakan sendiri. Pernah? Nggak ada kan? Nah, pasti namanya pembantu itu akan melakukan atau mengerjakan apa yang disuruh atau disurahkan. Nah, sama juga dengan Maria. Dia mengatakan, aku ini adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah berarti pembantu daripada siapa? Allah, Tuhan. Jadilah padamu apa yang sesuai dengan yang dikehendaki. Yang diperintahkan apa? Aku akan turuti. Ya, padahal tadinya dia kaget gak? Ya, kaget gak dia? Dikatakan seperti itu, ya. Nah, terus kemudian dikatakan bagaimana dia akan bisa mengandung, nikah aja belum, ya. Tapi dikatakan apa? Karena anak yang dikandung ini apa? Dari roh. Dari siapa? Dari roh, ya, bukan karena dari menikah, karena bukan kalau biasa orang menikah baru bisa hamil, ya. Ini kok belum menikah bisa hamil, bagaimana? Wah, berarti dikatakan berarti kan jadi kena cap wanita nggak bagus kan? Tapi ini kan enggak. Dia memang sudah punya tunangan si calon gitu ya. Tapi kan belum resmi nikahnya itu belum. Ini belum bisa punya anak, hamil begitu kan. Tapi katakan anak yang kamu kandung itu adalah dari roh dan itu adalah kudus. Kalau kamu nanti punya lahir anaknya dikatakan berilah nama siapa? Yesus. Bagaimana perasaan kalau dikatakan seperti itu? Tadinya ketakut, benar nggak? Bagaimana kalau mereka takut? Aduh, ketemu malaikat datang. Aduh, sekarang bagaimana ini? Wah, duk. Apa yang akan terjadi ini ya? Terus dikatakan lagi, kamu akan mengandung itu hamil ya. Waduh, gimana? Belum nikah, belum punya suami ya. Kalau kalian papa, mama itu kan ada, ini belum punya papa, bagaimana bisa hamil? Nah seperti itu kan jadinya ya dikatai orang bagaimana gitu ya. Tapi jangan takut. Apa? Jangan takut. Karena anak ini bukan dari hasil menikah suami istri, tapi dari siapa? Dari Tuhan, dari roh yang membuat jadi. Sehingga nanti kalau lahir dinamakan siapa? Yesus ya. Kamu tahu gak ya dikatakan itu ada kemenakanmu itu ya, Ibu Elizabeth dia juga sudah dikaruniai anak juga, sudah mengandung ya. Kamu bisa mengunjungi dia untuk kemenakan kamu saudara itu sepupunya dia dari Maria. Oke, baik. Terima kasih apa yang kamu lakukan. Bagaimana dia rasakan itu Maria setelah bertemu dengan malaikat itu? Sedih? Senang? Hah? Bagaimana? Apa dia biasa aja? Hah? Tadinya takut. Terus kemudian akhirnya sekarang ada melihat bahwa ini dia akan mengandung. Ini Roh Kudus ini yang dia kandung ini ya. Anaknya ini adalah kudus Tuhan. Ya, bukan dari suami istri, tapi dari siapa? Tuhan. Betapa seneng nggak? Waduh, saya akan mengandung Tuhan ini, gitu ya. Terus saya tahu, saya akan mengandung anak itu? Enggak. Dia, aduh, merasa bersyukur, dia merasa senang karena dia diberi apa? Tuhan mau memakai diri dia, manusia menjadikan Tuhan akan lahir lewat diri dia. Seneng nggak? Belum ada orang yang dipakai Tuhan, ya. Jelas nggak? Sekarang dia satu-satunya wanita yang dipilih Tuhan untuk
melahirkan anak. Senangnya seperti apa ya? Bisa dibayangkan. Puji Tuhan ya. Bahkan senyumnya, wah senang sekali. Terus kemudian dia katakan apa? Saya akan mengunjungi saudara dia itu namanya Ibu Elizabeth itu. Ya, saya akan bertemu di kemudian cari suatu kesempatan dia pergi ke tempatnya Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth ini nggak satu tempat dengan Maria, ya. Dia tempat ini kalau Maria di kotanya namanya Nazaret. Di kota mana? Nazaret. Sedangkan Ibu Elizabeth, ya, Ibu Elizabeth ini suaminya namanya Papa Zakaria, ya. Itu tinggalnya di mana? Di Yudea. Yudea itu ada satu kota, tapi nggak disebutkan di Alkitab nama kotanya. Tapi lokasinya di Yudea. Kalau dari Nazaret, dari utara menuju ke Yudea, itu di selatan, ya. Itu lumayan tuh jauh, ya. Nah itu akan mengunjungi saudaranya itu, ya. Dia pergi menunjungi ke sana. Wah, itu senang. Karena apa? Pertama dikatakan apa dia pertama waktu ketemu dengan malaikat takut, tapi setelah dia dikatakan dia akan memiliki anak dari Roh Kudus, betapa bahagia dan senangnya memuji Tuhan, ya. Terus kemudian dia datang menemui kemenakannya itu namanya Elizabeth. Begitu dia bertemu, apa yang dikatakannya dia? Ya, dia berkatakan, "Hai, salam bagimu," ya. Apa yang terjadi? Ya. Begitu dia datang menyampaikan salam, sedangkan kalau Ibu Elizabeth ini kan hamilnya sudah gede tuh. Ya. Kalau Maria kan belum, kelihatan orang baru dikatakan dia akan hamil. Jadi hamilnya masih baru, masih dari mungkin masih kecil, jadi nggak kelihatan. Tapi begitu ketemu Ibu Elizabeth, tiba-tiba terjadi, ini kok udah gede, berarti sudah ada anaknya nggak? Sudah ada adiknya gede nggak? Terasa sudah, ya. Nah besok kalau kalian punya mama, dia punya adik, calon punya adik, nah bisa pegang-pegang perutnya, dilihat, bisa didengerin, aduh calon adiknya seperti apa gitu ya. Itu akan kelihatan ya, akan terasa begitu ya, bagaimana gerak-gerak bayi kalau udah bayi hamilnya besar ya. Tapi kalau hamilnya muda, masih kecil belum ya, karena masih kecil jadi belum ada gerak. Tapi kalau sudah yang gede, dia ada gerakan, ada napas ya, sudah ada apa istilahnya kehidupan yang sudah mau mendekati kelahiran, sudah hampir sempurna. Itu biasanya ada apa namanya, bisa bergerak-gerak dia ya. Bergerak bukan berjalan sih enggak, karena kan Tadi kalau bilang handphone tadi waktu kita Korea. apa? Sebentar ya. Nah, seperti itu tiba-tiba anak yang dikandung dari Ibu Elizabeth ini bisa bergerak. Bergerak itu berarti bisa seolah-olah seperti apa? Mendengar salam daripada Ibu Maria ini, melonjak kegirangan sepertinya begitu terasa kira-kira ya. Karena kenapa? Anak yang tiba-tiba kalau orang hamil itu bisa tenang bawaannya gitu ya. Tiba-tiba begitu Ibu Maria datang menyampaikan salam kepada Ibu Elizabeth, bayi yang ada di kandung itu bisa melonjak gitu ya. Wah begitu kira-kira begitu kiraan dikatakan gitu. Terus dia apa dikatakan di sana? Di sini dikatakan, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi selain bayinya ini merasakan sukacita, merasa kegirangan, juga ibunya merasakan apa? Sukacita. Nah,
Senang, sukacita itu sedih apa senang? Senang ya. Ini sedih apa senang? Kok sedih? Ya, kalau orang namanya senang itu ya bersukacita, merasa gembira, sedih, wah gitu sah gitu berarti. Karena dia merasakan bayi yang dikandungnya itu juga kok melonjak-lonjak anaknya seperti mau lahir gitu ya. Seperti kegirangan begitu. Nah, dikatakan seperti itu ya. Kemudian lalu Bu Elizabeth berkatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, dia mengatakan itu, diberkatilah engkau di antara semua wanita. Bukan satu wanita, semua yang engkau diberkati. Karena apa? Ada spesial. Ya enggak? Enggak ada yang kalau satu, berkali kalau di antara wanita cuma segini aja, enggak ada spesial. Tapi di antara semua wanita, berarti ada yang spesial, ya. Karena itu tadi dia apa? Dan juga buah rahimnya, bukan hanya Bu Maria yang diberkati, yang minta diberkati, tapi juga buah rahimnya, anaknya juga, ya. Kenapa? Ya dikatakan di situ, siapakah aku ini ya sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ibu Elizabeth itu sudah bisa merasakan ya. Kenapa? Berarti yang datang ini siapa? Dia bisa merasakan jadi apa? Ibu anak Tuhan dari anaknya dia kandung ini bisa datang mengunjungi Ibu Elizabeth. Ya enggak? Wah, Ibu Elizabeth bisa merasakan ini karena apa? Karena anaknya ini yang bisa kegirangan sampai itu nggak bisa sampai gitu. Jadi dia bisa merasakan itu karena dikatakan bahwa diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Itu dia katakan, siapakah aku ini? Siapakah Ibu Elizabeth ini ya? Sampai ibu Tuhanku, ibu datang mengunjungi aku. Jadi itu dikatakan di situ. Dia mengatakan dia bisa gembira. Jadi Ibu Elizabeth itu merasa sukacita nggak? Senyum sekali bersukacita dia. Sampai gini, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku ini datang. Tuhan ibuku ini datang mengunjungi aku. Betapa dia sukacita sekali, merasa senang ya. Dia tahu ini siapa? Jadi Tuhan yang ada di dalam bayi itu adalah Tuhan juga ya, bisa mau mengunjungi Ibu Elizabeth. Siapakah aku? Ya, minta tisu satu ini kok ada ingusnya ini. Enggak, enggak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi merasa sukacita yang Ibu. Nah, jadi Maria juga merasa sukacita dan juga merasa kegirangan, dan juga Ibu Elizabeth merasa sukacita, juga anak di dalam rahimnya Ibu Elizabeth itu merasakan juga sukacita ya, sampai Maria merasa senang, dia memuji Tuhan. Apa yang dia katakan? Di sini katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab dia telah memperhatikan dan segala macam, semua mengatakan. Tapi yang lebih gampang, kalian semua mari katakan seperti ada di lagu ini yang mudah aja ya. Dari kata-kata ini diringkas lebih ini, intinya kurang lebih sama ya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena apa? Karena perbuatannya amat besar dan sucilah namanya. Ya,
Coba kita nyanyi bersama-sama berikut tanpa musik ya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Ya, mari kita nyanyi sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Ayo lagi sekali lagi nyanyi, bisa semuanya ya. Aku memuliakan Tuhan, langsung pelan-pelannya. Dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Nah, itulah yang kata-kata diucapkan oleh Maria. Dia berkatakan apa? Sukacita, dia memuji Tuhan, ya. Seperti itu dikatakan. Jadi ekspresinya apa? Sukacita, maksudnya memuji. Karena dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata dengan perasaan, dia mengungkapkan dengan puji-pujian itu, ya, memuji Tuhan. Karena apa? Karena tadinya Ibu Maria ini takut, ya. Tapi setelah dia tahu bahwa Tuhan menjanjikan dia menjadikan ibu daripada Yesus yang akan dilahirkan, betapa dia merasakan sukacita, merasa bersyukur sekali, ya. Kemudian dia mengunjungi kepada siapa? Mengunjungi kemenakannya saudaranya, ke ibu siapa namanya? Ibu Elizabeth. Ya, di mana tuh lokasinya, tahu nggak? Kalau tadi Maria di kota apa dia tinggal? Ya? Kota apa? Ibu Maria tadi di kota apa dia tinggal? Maria di Bethlehem. Masa tadi langsung ada katakan Bethlehem? Nazaret, ya. Ibu Maria tinggalnya dari Nazaret. Dia menuju ke mana? Dia ke ibu dia Elizabeth di Yudea, ya. Lumayan dari utara ke selatan, ya. Nama suaminya Ibu Elizabeth itu siapa, ya? Nah, Sakaria, ya. Nah, Ibu Sakaria ditinggal di sini, karena dia Ibu Sakaria, Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth ini sudah hamil besar enggak, ya kan? Dia kira-kira mengandung anak siapa itu? Oh, namanya, belum ceritain ya. Belum. Oh ya, sudah rahasia dulu ya kalau gitu ya. Nanti dengar ceritanya kalau akan nyanyikan. Nah, seperti itu. Nah, pada saat Maria datang ke situ yang dikatakan salam bagimu, apa yang terjadi? Apa terjadi waktu itu? Pada waktu Maria menyampaikan salam bagimu, apa yang terjadi? Bayi yang dikandung dari Ibu Elizabeth melonjak kegirangan, ya. Itu dirasakan. Berarti sukacita nggak? Bayi saja merasakan ada sukacita karena siapa yang datang?
Karena sampai Ibu Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, betul nggak? Dia seperti itu merasa sukacita. Selain anaknya yang besar sukacita, Ibu Elizabeth merasakan sukacita nggak? Merasakan sukacita, apalagi Maria yang betul-betul dia merasakan sukacita, dia ingin datang, betul nggak? Apa dikatakan malaikat Gabriel ini sampai rela dari Nazaret pergi ke Yudea untuk melihat itu benar nggak dia hamil? Ternyata beneran, itu sampai melonjak. Nah, itu terjadi kalau Tuhan sudah menjanjikan memberikan hadiah yang terbesar yang tidak ada bisa dinilai, ya. Karena apa? Itu adalah bayi Yesus yang diberikan, ya, yang dikandungnya. Bagaimana sikap adik-adik pada Tuhan? Kalau Tuhan menjanjikan memberikan hadiah, memberikan anugerah gitu, apa yang ada bisa lakukan? Bagaimana ekspresi adik-adik anak-anak ini? Apakah biasa-biasa aja gitu? Nggak ada apa-apa? Bersuka? Bagaimana ekspresi bersukanya? Wah, bagaimana selain bersuka, apalagi yang lakukan? Seperti Ibu Maria tadi, dia mengekspresikan dengan apa? Memuji Tuhan, ya. Dilakukan dengan senangnya, dia memuji Tuhan, dilakukan. Kalau adik-adik, anak-anak ini bisa nggak kira-kira apa yang selain buka senyum gitu, apa gimana kira-kira? Memuji Tuhan, kita bersenang, ya. Kita bisa bersenang kalau misalnya kalau dalam puji-pujian ibadah itu kayak tadi itu, kayak seperti lagu misalnya aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Langsung saja nyanyi. Kalau setiap ibadah itu langsung nyanyi, anak-anaknya ngobrol sendiri, ada yang ganggu temennya, apa begitu. Boleh nggak ibadah seperti itu? Ya, Tuhan yang mau datang itu. Jadi tunjukkanlah sikap adik-adik bagaimana untuk memuji Tuhan itu seperti apa, ya enggak? Benar nggak? Kalau ibadah memuji Tuhan itu apakah kalau pagi udah si ngantuk, si nggak semangat begitu, ya ganggu teman. Tapi tunjukkanlah, ada tekad, ya 2 minggu depan saya akan tunjukkan, ya saya akan mau menyanyi dengan semangat memuji Tuhan, bukan untuk memuji lausnya, bukan untuk memuji pada teman-temannya, tapi memuji pada siapa? Pada siapa? Gak dengar, lausnya dengar gak suaranya? Oh gak dengar tuh loh. Memuji kepada siapa sih? Tuhan siapa? Tuhan Yesus, benar janji. Nah itu minggu depan langsung mendengarin dia, apalagi minggu depan kumpul Natal. Betul-betul bagaimana kamu merasakan sukacita untuk memuji pada Tuhan itu, ya? Apakah diam, ada suaranya begitu? Coba sekali lagi, coba langsung nyanyikan ini. Lagunya ini, bisa nggak kita merasakan sukacita? Coba lakukan, langsung mendengar bagaimana kalian itu sudah tahu lagunya tadi ini, aku memuliakan Tuhan. Gampang kan? Seperti Ibu Maria memuji Tuhan itu. Ayo. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya dan suci namanya. Nah, seperti itu, katakan, nyanyi gitu, semangat, ya ada sukacita. Selain ekspresi yang merasa senang, sukacita, karena memuji kepada Tuhan, ya, bukan dengan sedih, bukan dengan terpaksa dengan nyanyinya gitu, tapi lakukan dengan suka. Seperti
Ibu Maria itu. Dia sedih nggak? Terpaksa nggak dia memuji Tuhan? Enggak, otomatis spontan dia katakan seperti itu. Ya, sama adik-adik seperti harus lakukan spontan. Karena apa? Berasa Tuhan sudah memberkati, memimpin kehidupan adik-adik anak sekalian ini, sehingga apa? Spontan merasa sukacita memuji Tuhan. Yakin? Mau? Nah, langsung minggu depan ya. Kita langsung mendengarkan muji Tuhan. Selain memuji Tuhan, kita nyatakan apa perasaan kalian pada Tuhan. Oke? Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, supaya kami bisa merasakan sukacita kami, bahwa Tuhan selalu memimpin hidup kami, menyertai kehidupan kami. Terima berkat-berkat-Mu yang selalu ada lewat orang tua kami. Biarlah Tuhan, kami mempunyai hati yang selalu merindukan Engkau, lalu bisa bersukacita dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin waktu-waktu selanjutnya. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan sertai dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.